Selamat sore teman-teman, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira, yang sore ini akan nemenin kamu dengan topik yang menarik lah ya. Kalau kamu lihat judulnya, kita akan kaleidoskop ya, podcast selama 2022 ya. Dan tapi Laras mau ingetin dulu kalau podcast ini tayang di beberapa platform ya. Boleh langsung kabarin teman kamu sekarang. Kita tayang di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Terus kita juga hadir di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, ainis.id, dan juga website Partai Perindo. Semuanya di @partaiperindo ya. Giveaway-nya juga masih kita bagikan. Ada total 300.000 untuk 3 orang. Masing-masing dapetin Rp100.000. Caranya kamu tinggal tulis aja di kolom komentar quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini yang seru banget ini. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya di @partaiperindo. Oke. Jadi sore ini tuh agak beda dari episode-episode sebelumnya ya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol secara blak-blakan. Jadi agak-agak nggak direm mungkin ya sore hari ini. Karena Laras akan bertandem dengan Aisyah Latifah. Halo, apa kabar lo, Aisyah? Itu dia, Seru ya. banget ya hari Seru ini. banget. Ini kita tanpa skrip ya Mbak hari ini ya. Jadi mungkin teman-teman Keren kalau loh. ngelihat kita gantung headset di sini, Aisyah juga kalau gue kan menghargai lo aja ya, gantung mic. Biasa kan orang kalau berhenti main bola gantung sepatu, berhenti nyanyi gantung mikrofon. Jadi kita sekalian pengumuman juga, agak sedih sih sebenarnya, sedih-sedih fake gitu. Kalau Aisyah ini tidak akan menjadi host podcast Aksi Nyata lagi. Betul. Pada tepuk tangan siapa? Kenapa sih kalau boleh tahu nih? Ya ini aja sih, kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berkembang lah Jadi ibaratnya. menurut lo di sini nggak berkembang? Gimana sih maksudnya? Ini sebenarnya jebakan ya, gue ada di sini ya. Ya misalkan kalimat lo Iya, berkembang lagi. Berkembang. Iya, maksudnya kan berkembang tuh ada banyak maknanya gitu iya, loh, iya. tergantung Lu tujuannya. maksud gue lu jangan bikin gue jadi kepikiran juga untuk lebih berkembang gitu kalau menurut lo di sini tidak berkembang. Berkembang, cuman kan maksudnya ada satu dan lain hal lah yang memang menjadi faktor gitu buat gue pindah dulu. Cuman kan bukan berarti gue nggak mungkin Balik lagi ya? balik lagi. Feeling gue sih balik lagi ya? Iya, feeling gue juga. Kalau sama lu berpisah, soalnya kalau sama lu say, ujung-ujungnya kita ketemu lagi. Iya, baru farewell kemarin di Global Acoustic. Global Acoustic adalah salah satu program kita berdua. Anyway, yang belum tahu, Lara sama Aisyah ini ada di satu program radio di Global Radio, di Global Benar. Afternoon Show. Benar. Kita siaran Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 8 malam. Betul. Gitu ya. Dan ini adalah pertama kalinya gue tandem sama cewek. Tandem dalam artian gak cuma di kerjaan ya, tapi kita beberapa kali hangout juga. Karena kan kadang mungkin karena tempat hangout kita beda ya, Syah. Tempat lo kan lebih ke anak senja gitu kan. Betul. Gua Kalau lu kan lebih ke gemerlapnya malam gitu kan. ya karena kan gue emang suka nongkrongnya di warpat ya say. Gitu. Jadi malam baru buka. Bener, jadi itu lebih suka yang city light gitu kan, yang agak dreamy gitu ya kan. Maksudnya Benar. cara ngelihatnya dreamy gitu, jadi kayak agak-agak burem gitu kan. Ya kan kalau dreamy gitu, efek dreamy. Kalau gue kan emang ya lo tau lah, genging asam lambung, kopi terus. Gue ngerasa kayak di podcast Aksi Nyata ini bener-bener nyata, akhirnya kelakuan gue kebuka semua di episode terakhir ini ya. Soalnya sosok yang gue bangun di sini kan intelek dan edukatif ya, dan gue interview juga orang-orang yang sangat-sangat inspiratif gitu. That's why di awal gue bilang ini podcast berbeda dari podcast-podcast biasanya. Mungkin di sini teman-teman bisa melihat aslinya Laras tuh gini, aslinya Aisyah tuh gini. Betul. Gitu. Cuman ya namanya kerjaan gitu. Kita kan mesti ada ngerem-ngerem juga gitu. Ya karena dibayar kan, lu makanya begitu sosokan. Betul. Gak tau aja teman-teman di belakang layar ini juga gimana gitu sebenarnya. Enggak loh Ras, cuman gini, gue kalau ngomongin Perindo ya Ras ya, kita berdua gini teman-teman juga yang nonton mikirnya kok Aisyah sama Laras tuh serius banget. Asli deh, kita berdua juga nggak ngerti apa yang kita omongin selama podcast ini. Enggak, maksudnya sistemnya 10 menit nih belajar nih. Kita coba ya interview ngomongin apa yang paling sulit, coba podcast Perindo. Kalau gue gak ada yang sulit sih, karena gue kan sungguh aku percaya banget. jadi kan gini, memang sebetulnya kan konsep podcast Aksi Nyata ini tuh lebih ke milenial sama Gen Z. Benar. Yang dimana ya itu adalah kita gitu, Benar. milenial dan juga Gen Z. Di saat kita ngomongin hal-hal yang serius, yang mungkin yang nonton juga agak bingung nih, ya ngomongin tentang misalnya literasi apalah, resesi lah, apalah, ya mungkin juga nanti kita akan mengalami itu, tapi nanti gitu. Benar. Kayak memang basicnya dulu aja, kita ancang-ancang supaya nanti ke depannya tuh kita bisa tahu nih keadaan-keadaan yang
terjadi. Ditambah kita kan suka ngobrol sama teman-teman pemuda Perindo kan. Benar. Emang umurnya nggak jauh sama kita dan Benar. mereka tuh suka ngasih insight-insight Benar. yang sebelumnya kita tuh nggak kepikiran sama sekali. That's why mungkin agak nggak ngertinya di situ, tapi ternyata ketika ngobrol, oh kita juga banyak dapat insight dari mereka. Setuju sih gue. Makanya kalau ibaratnya berarti kalau misalnya sama podcast tuh hitungannya kita udah berapa lama sih sama tim Kita podcast? berapa belas tahun? 13 Enggak 17 nyampe. tahun Hampir ya? setahun ya. 10 bulan. 10 bulan ya. 10 10 bulan gue dapat ilmu banyak banget. Banyak Wah. banget. Dari teman-teman yang gue temuin gitu, narasumber Udah gitu. berapa kali diajakin ke Partai Pemuda Perindo? Oh, ya udah lumayan sering sih. Cuman insya Allah kayaknya siapa tahu gitu ya. Kan gak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Karena seru gitu aktivitas mereka Bener. gitu ya. Di luar itu juga kita banyak ketemu sama orang-orang eksternal dari Perindo ya, nggak cuma teman-teman Perindo doang. Tapi mereka juga yang penari lah, Iya. pelukis lah, aktor lah, Iya. sutradara segala macam. Gue terakhir yang bener-bener berkesan banget itu adalah interview salah satu pemilik agensi, Wak. Agensi, maksud gue dia tuh masih muda, tapi maksudnya dia tuh nggak bermodal. Jadi ibaratnya dia ini buka talent agency gitu. Nah terus habis itu dari dia buka talent agency, modalnya tuh cuma networking. Jadi gue mikir di luar sana ada orang yang rugi sampai ratusan juta demi sebuah usaha, dia modalnya ya modal networking, tidak ada modal materi gitu loh. Itu juga beberapa waktu lalu gue pernah interview salah satu businessman. Pas gue tanya tips berbisnis gimana, terus udah gitu gimana nih buat teman-teman yang mungkin belum ada modal gitu buat berbisnis. Terus dia dengan santai juga ngomong, ya emang gak perlu modal, networking aja. Bener, gue kira tuh kayak cuma kayak lo tuh motivator kalau lagi ngecap kan, enggak lah kita tuh modal percaya, tapi bener. Ternyata beneran Bener modal percaya gitu. Apa kayak dia beruntung kali ya? Gue aja kayak kurang beruntung apa gimana sih? Kan di mana-mana juga emang kita harus berusaha dan ada faktor dewi-dewi ya. Dewi band bukan? Dewi Fortuna dong. Oh Dewa. Pantesan kita mau pisah ya. Kita gak nyambung sekarang. Karena gue minta dibenerin. Dewi Fortuna. Iya, gue gak percaya sih yang udahan dulu begitu. Belum dong. Hari ini kalau kayak gini-gini tuh ngomongin apa sih kalau kayak mau recap gitu? Oh ya udah lu mau serius nih. Enggak jangan serius, maksudnya ngobrol aja. Enggak ngobrol apa sih? Apa yang diobrolin makanya ada, maksudnya karena lo kan udah mau terakhir. Lo gak akan jadi host di sini lagi. Jadi kayak pengen flashback aja gitu. 10 bulan di sini kita udah ketemu sama berbagai macam narasumber gitu. Tapi di luar itu kan kita juga masih kerja bareng di Global Radio gitu, siaran setiap sore, dan di situ pun kita ketemu sama banyak banget tamu-tamu gitu ya. Dan gak berasa Laras sama Aisyah itu udah siaran bareng tuh almost 2 tahun. Alhamdulillah kita gak pernah berantem. Itu gue heran. Iya. Cewek ketemu sama cewek itu pasti ada entah faktor sirik-sirikan, entah faktor dia moody dan kita kesel, atau mungkin sebaliknya, atau misalnya apa. Kok kita gak pernah ngerasain itu ya? Karena kita kalau marah-marah kayak di depan ya Ras ya. Kayak kita gak pernah ngomongin di belakang sih, intinya itu aja sih ya. Karena enggak, sebenarnya sih lebih karena kita dua-duanya nggak tahu aja apa yang mau kita omongin, jadi kita ngangong-ngangong selama siaran. Jadi apa yang mau diberantemin, orang dua-duanya nggak ada yang sadar lagi ngapain. Ngangong-ngangong. Udah gitu sekarang. Dulu emang masih kadang ngangong-ngangong juga, karena kadang ya gitu deh, namanya anak muda. Enggak sih, sebenarnya karena ini juga lucu, karena waktu itu gue pernah di interview gitu sama orang. Terus ditanya, lu kan partneran siaran kan cewek-cewek nih gitu kan, lu pernah gak sih berantem sama partner siaran lo? Mostly pertanyaan gitu. Terus gue bilang, kapan ya gue berantem? Gak ada sih, gue bilang, kayak maksudnya paling kalau yang satu lagi diem ya udah satu diem, ya gimana sih kalau kita ada yang lagi dapet gitu. Cuman ya sama-sama ya udah kayak abis itu biasa aja lagi gitu, nggak pernah ada gimana-gimana. Ternyata satu hal akhirnya yang gue tarik adalah ya pikir aja partner siaran lo itu ya teman lo juga. Ibaratnya kalau lo di sekolah SMA atau kuliah gitu kan nggak mungkin kan kita kayak mengeluarkan kata-kata yang menyebalkan gitu ya, kayak berteman aja gitu loh. Jadi ini bekerja tapi sambil berteman juga gitu. Iya bener. Sama mungkin karena kita udah masing-masing ngerti gitu. Kayak misalnya gue kan orangnya nggak selalu in the good mood ya. Apalagi kalau lagi nggak mood, terus gue hari itu harus interview band lah, atau interview tamu dari mana lah gitu di siaran kita. Di sebelum siaran gue udah ngomong dulu nih sama Aisyah, hari ini gue lagi nggak mood, lu tahu kan lu mesti ngapain gitu. Dan akhirnya yang hai sama tamu itu Aisyah. Dan gue selama interview tuh gue bener-bener ya, kalau ngobrol kita ngobrol, tapi pas lagu naik gue tuh bener-bener kayak itu tuh ada nih satu kejadian kita lagi interview sebuah band.
Terus gue bilang nih, gue gak kenal nih, ini band baru, gue gak pernah Band baru, kenalan. band baru. Laras Tahira lagi dapet hari pertama. Iya. Lagi dapat hari pertama, terus abis itu dia bilang ke gue, Syah, boleh dong tolong eto-eto ya sama narasumbernya. Iya, gue bilang gue eto-eto. Gue nggak tahu dia datang dari mana. Ampe pertanyaan gue, dia bilang di Palembang PMP-nya apa? Padahal dia bukan orang Palembang. Saking nih Laras main HP selama sejam. Gue nanya apa lagi, Mbak di Palembang PMP-nya emang mereknya apa sih? Gue bilang. Kan iya, tapi kita bukan orang Palembang. Oh iya ya, bukan ya. Gue gini, oh iya bukan ya. Terus Laras dengan gue udah begitu, udah senyum, gue udah mau nangis. Dia cuma gini. Gue bilang astagfirullahaladzim, dia bukan orang Palembang, orang Medan yang gue tanyain. Terus kenapa jadi tiba-tiba gue bahas orang Palembang? Sama Aisyah ini adalah orang yang suka dia pusing dengan masalah orang lain. Dia nggak pusing sama masalahnya dia sendiri, tapi dia pusing dengan masalah orang lain. Gue misalnya let's say waktu itu gue punya masalahnya adalah misalnya apa ya, handphone gue lowbat misalnya gitu. Handphone gue lowbat dan gue harus balas chat klien misalnya gitu. Terus gue panik nih, tapi maksudnya paniknya yang kayak aduh baterai gue habis lagi, gimana ya, lo ada charger nggak? Terus dia kayak langsung panik, bener-bener langsung twist, langsung panik gitu. Terus dia kayak ya handphone lo mati Kak Laras, gimana dong balas klien lo? Ya nggak apa-apa sih, maksud gue lo ada charger gak? Gue nggak bawa lagi kata dia. Terus gue bilang lagi, ya udahlah ntar aja. Terus tiba-tiba beberapa menit kemudian dia kayak nanya lagi, Kak Laras gimana, klien lo belum lo balas? Belum. Gimana dong, ntar gue pinjem dulu deh ke radio sebelah buat. Gue bilang kenapa lu yang repot? Dan setiap semua orang bermasalah, dia yang selalu repot kayak gitu. Padahal kita udah tenang, kita udah yang oke lah, kita udah santai ya. Tapi dia tiba-tiba datang dengan muka merah dan panik. Gimana itu, gimana? Gak ada Syah. Akhirnya kita memilih untuk pergi dari Aisyah. Panik juga, padahal kita udah tenang gitu loh. Karena masalah gue sendiri gak bisa gue handle. Iya, jadi mending gue masalahnya handle kalau masalah orang. Ya gitulah. Tapi ya dengan kekelamsian Aisyah itu Iya. kalau untuk urusan kerjaan sih alhamdulillah aman ya. Iya, kadang-kadang ada tengnongnya juga. Nah tengnongnya tuh misalnya kayak gini ya. Kalau kita lagi siaran berdua nih di radio Tiba-tiba bengong. ya, kita lagi station call. Aturannya kalau kita siaran berdua kan tektok namanya ya. Ketika gue selesai ngomong, lu ngomong Syah gitu. Jadi ada di mana gue habis ngomong, misalnya habis station call, Global Radio Jakarta, your number one music station. Itu ada jeda 2 detik, bener-bener jeda. Dia begini. Oh iya gue ya. Oh lagi siaran ya. Kadang-kadang gue suka gitu kayak, nah 884 Global Radio Jakarta, terus gue gini. Astagfirullahaladzim lagi siaran. Gue lupa, gue bengong tiba-tiba. Itu kejadian di studio. Waktu itu ada kejadian ketika pandemi. Dimana pandemi kita siaran dari itu rumah. dari rumah ya. Selama 6 bulan lo bayangin, 6 bulan gue gak bisa ngelihat mukanya Aisyah. Kita ngobrol kayak di telepon tapi kita harus tektokan siaran. Jadi ada satu momen Aisyah tuh pamit dulu, dia mau ke belakang, dia mau ke toilet. Terus oke guys, gue ke toilet dulu ya katanya. Oke, terus karena waktu itu pakai aplikasi Anchor ya? Iya, Anchor. Pakai aplikasi Anchor. Terus abis itu tiba-tiba gue masih produser gue tuh bilang, apa kita off dulu ya? Maksudnya si Aisyah lama nih, kayak dia ngapain lah di belakang gitu. Oh yaudah di off aja dulu Ras, kata produser gue kan. Terus abis itu udah kita matiin Anchornya, gue main handphone. Terus gue liat kok 30 menit ya, lama banget nih si Aisyah ngapain gitu. Terus apa dia sakit perut banget ya, gue udah positive thinking gitu. Apa dia ini banget. Terus ya udah akhirnya gue chat lah di grup Syah, belum kelar. Itu udah hampir 40 menit apa iya, ya? hampir sejam. Udah hampir sejam lah gitu. Terus Syah, lu ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba dia, loh kata dia. Terus tiba-tiba dia nelpon yang conference gitu, yang group call. Terus guys, gue lupa lagi siaran. Jadi ternyata dia ke toilet, dia keluar dari toilet ngelihat adiknya nonton TV, dia ikutan nonton TV dengan santainya. Dan kita nungguin Aisyah loh. Terus gue lupa lagi siaran ya. Ya Allah, gue bilang, gue sempet nonton TV, terus gue nyiram tanaman ke depan. Ada nenek gue bilang, nyiram tanaman. Gue lupa, gue lagi siaran. Gara-gara saking udah 6 bulan siaran dari rumah. Gitu. Jadi ya maksudnya akhirnya gue mengerti dia bukan sifat ya, kalau itu kodrat ya. Gitu. Jadi kayak gue ngerti aja gitu. Karena ada pusing-pusingnya gitu, ya udah kita ngertiin aja lah gitu. Satu sisi gue mengerti dia yang seperti itu, satu sisi dia juga mengerti sifat gue yang nggak selalu in the good mood gitu ya. Ada aja. Jadi ya udah kita saling menutupi aja. Kalau ditanya sama orang, lu gimana ini sama Aisyah? Ya udah emang dia begitu kok. Katanya pengen gue omongin, cuman kayak kalau di sini agak kurang gila gitu ya. Betul ya, gitu. Pak gue udah saranin Syah, lu mendingan berobat ya, gue bilang gitu. Cuman ya gimana ya,
Gitulah itu untuk kesiarannya. Ya sedih sih, maksudnya kayak kita tidak akan mungkin nggak akan dulu ngalamin keseharian kayak gitu Iya, lagi. bener, Karena bener, kita nggak pernah tahu lah apa kita akan disatukan kembali. Karena ini yang lucunya nih, jadi gue sama Aisyah itu pertama kali ditandemin itu pun gara-gara ketidaksengajaan. Bener. Faktor ketidaksengajaan. Jadi mungkin teman-teman ada yang bingung, kok emang bisa ya siaran radio cewek-cewek? Kita bukan radio, bukan woman radio gitu ya. Iya. Kalau ngomongin radio perempuan mungkin ya ada-ada aja. Iya. Pagi cewek-cewek, sore cewek-cewek gitu. Waktu itu lagi ada layoff. Iya. PHK massal. PHK massal awal pandemi tuh. Awal pandemi 2020 ya. Waktu itu yang masuk duluan ke global itu Aisyah. Bulan Januari gue masuk ke global menjadi single DJ sendiri. Malam waktu itu Lara siarannya. Siang sama malam. Siang sama malam 2 ya. 2. Tajir lo ya. Waktu itu gue seneng banget, makanya gue aduh ya Allah tenggat banget ini global, tiba-tiba kena layoff semua. Program gue cuma 1. Tapi nggak apa-apa, bersyukur ya kan. Waktu itu alhamdulillah gue nggak kena layoff tuh. Tapi ada beberapa teman kita yang kena layoff. Kan? Nah akhirnya gue siaran malam sendiri dan lo pun siaran sendiri sore. Waktu itu. Ya kan. Terus karena kita waktu itu pertimbangannya adalah karena biar program prime time pagi sama sore keisi dua penyiar gitu kan. Iya. Mau ditandemin waktu itu masih ada Adit Insomnia di pagi sama Adi Sabah kan. Benar. Waktu itu sempat mau lu ke pagi barengan sama Aji apa Adit ya? Sama Aji kalau nggak salah, karena Aditnya cabut kan. Tiba-tiba Adit cabut pada saat cabut, itu gitu. Terus gimana nih, nggak mungkin pagi sendiri gitu kan. Terus waktu itu sebelum Adit cabut akhirnya kita ditandemin berdua di sore. Sementara kata gitu, ingat ya? Sementara cewek-cewek aja dulu di sore gitu. Terus pagi-paginya waktu itu masih Adit sama Aji. Terus udah gitu kita siaran. Oh ya aman-aman aja nih. Iya. Aman. Ya itu dengan kegilaan-kegilaan tadi yang udah kita ceritain itu. Terus setelah itu lo sempet pindah tuh ke pagi dulu. Adit cabut. Lo sendiri siaran. Lo farewell juga waktu itu. Gue farewell juga. Jadi ini sebenarnya perpisahan udah keempat kali. Apa nggak enak denger gue kata perpisahan ya? Sampai maksudnya gue ini kan adalah tipe orang yang kalau ngupload Instastory ngasal. Tapi kalau ngupload feed itu benar-benar ada story-nya. Ada story-nya. Lo kalau misalnya lihat di Instagram gue, foto sama Aisyah ada berapa kali, itu foto farewell sebenarnya. Ada satu foto yang gue post itu welcoming. Iya. Sorenya akan ditemenin. Kita berdua nih siaran nih ibaratnya. Gue post lagi di feeds gara-gara waktu itu Aisyah cabut farewell. Ke pagi. Gue post feed. Tiba-tiba dia balik lagi ke sore. Untuk apa gue post ya? Terus abis itu setelah dari pagi itu kan balik lagi karena ada busboy. Busboy masuk ke Global Radio. Busboy Bismillah, ya kan? Masuk ke pagi dan akhirnya Aisyah balik lagi ke sore dan kita kayak ngakak aja pada saat itu kayak lu udah farewell udah nangis-nangis tuh nangis kan waktu itu kan? Nangis waktu itu sempat nangis. Dan sekarang gue udah tahu gitu kayak ngapain gue nangis lagi. Ntar ketemu lagi. Ini hari ini kita sekalian farewell juga kan sebetulnya sama teman-teman Aksi Nyata. Dan sebelum ini kita udah farewell juga di Sarina. Pokoknya Laras Tahira itu adalah datang farewell gue sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia datang totalnya. Betul. Jadi farewell di Global Acoustic pertama, tapi jujur gue hampir nangis kan kemarin di Global Acoustic gara-gara lo sempat speech sama penonton-penonton Sarina yang memang penonton kita di Sarina itu loyal banget. Bener-bener loyal banget sama kita, bahkan mereka nggak tahu artisnya siapa, emang cuma pengen nontonin duet kita berdua aja. Betul. Gitu. Itu appreciate sih. Appreciate banget. Makanya lo juga ngomongnya berkaca-kaca gue. Jadi bingung keluarnya gimana. Bener-bener rumah kaca mbak. Beda dong. Beda rumah kaca Dufan mbak. Saya tadi bengong barusan. Saya tadi barusan bengong. Tapi ada satu hal sih, maksudnya gue 4 tahun, hampir 4 tahun gitu di global, terus sempat ke podcast Perindo juga. Satu hal yang akhirnya gue tangkap adalah gak berasa banget 4 tahun kalau lo emang cinta kerjaan lo. Itu dia. Itu cinta kerjaan lo, didukung lingkungan enak. Mungkin memang taraf sukses gue tuh masih segini-segini aja. Maksudnya gue belum terkenal, gue siapa sih gitu ibaratnya gitu kan. Ya sama kan maksud gue juga. Cuman kayaknya keberuntungan dan kebaikan terbesar adalah ketika lo suka sama kerjaan lo, didukung sama teman-teman yang menyenangkan, sefrekuensi. Terus ya itu dan lo dengan gaji yang luar biasa. Dengan lo iya kan gue bilang iya. Cuman gue tadi emang lagi bengong. Iya. Cuman ya itu nggak bakal berasa kayak kerja deh. Enggak, di sini tuh bener-bener zona nyaman banget. Zona nyaman sama 420. Ya gue tahu. Editor boleh langsung diputar nggak zona nyaman? Iya di situ sih.
Nggak tahu deh, ntar gue nangis lagi, gue nangis mulu kayak termehek-mehek beneran deh. Ya, enggak, masalahnya Aisyah nangis, gue yang bengong nggak tahu mau ngapain. Ngerti nggak? Masalah gue farewell hari ini, besok udah ngajak ngopi. Jadi apa? Kan farewell, Kalaras ngopi yuk hari ini. Jadi apa farewell gitu kalau kita berdua? Makanya gue sengaja gue tolak. Jadi sehari setelah farewell dia kayak Kalaras di mana kita ngopi yuk. Gue kayak padahal jarak tempat gue ke dia tuh deket, tapi gue bilang kayak gak bisa lagi Syah gue. Gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya kita juga mau say thanks buat lo yang udah menjadi bagian dari Betul. iya tahu 9 menit lagi jadi bagian dari keluarga podcast Aksi Nyata ya. Meskipun sebenarnya di podcast Aksi Nyata ini kita nggak pernah ketemu, nggak pernah bareng Ya kan, cuman ke kekeluargaan. Kayak awal-awal gue podcast Aksi Nyata kan, dari awal siaran kayak aduh males banget nih bahas-bahas apa namanya, politik, repot. Ternyata pas masuk orang-orangnya juga happy banget ya. Itu lagi keberuntungan lagi. kita juga mau sambil ngasih tahu nih, nanti podcast Aksi Nyata juga akan berubah konsep ya. Nanti akan ada perubahan konsep lah pokoknya. Dan Bener. itu pun kita pikirkan ketika lo cabut. Jadi pas lo cabut, loh kok langsung kepikiran ide-ide yang sangat brilian gitu. Gue udah biasa sih gue digituin. Itu dia. Nggak apa-apa. Program Global Afternoon Show aja itu akan ada kalau nggak salah kenaikan gaji. Terus konten yang mungkin yang sebelumnya memberatkan kita tapi sekarang jadi nggak berat gitu. Banyak hikmah lo cabut dari situ. Gitu. Ya maksudnya lo juga kan di mana sih tempat lo itu? Iya ada lah. Kita doain, gue doain deh lu sehat-sehat, gue juga sehat-sehat. Iya, yang penting Podcast sehat-sehat. Aksi Nyata itu makin nyata gitu loh. Bakal lo maksudnya kayak ya lo pikir sendiri deh. Selama 10 bulan ini. Ya udah udah berapa lama ini? Udah Berapa menit lagi kita? udah ya. Kita episode 2 8. aja. Kok lama dari 9 menit ke 8 menit? Cepet banget Cepet Lo lama. ini ya korupsi waktu ya? Oh, disengaja Sebutin. sebutin. Ya udah enggak Iya, apa-apa. pokoknya thank you lah. Lo ngomong deh. Nah, kan kalau biasa kita interview, Oh. silakan mungkin ada pesan-pesan. Nah, lo misalnya mau nyampein apa, serah deh, gue udah capek. Silakan Aisyah. Thank you banget Ke buat kamera, Mbak. ya, kameranya biasa- mana ini? Ya, itu. Kamera yang tengah yang mana sih kameranya? Oh, ya kan gue Ini gak pernah jadi orang baru ya, narsum. malu-maluin deh. Oke, udah. Thank you buat podcast Aksi Nyata yang udah bikin Aisyah Latifah, Laras Tahira ini jadi pribadi yang jauh lebih baik, karena kan dapet insight-insight yang banyak juga gitu ya. Pokoknya pesan dari gue adalah bekerja sesuai dengan apa yang lo cintai, pastiin lo bersama orang-orang yang positif, karena gue nggak pernah nyangka Ras kalau misalnya ada pepatah yang bilang kayak gini kan, lo tuh bakal jadi orang-orang yang ada di sekitar lo. Tapi ternyata iya, dan gue alhamdulillah menjadi pribadi yang jauh lebih positif karena gue tiap hari barengan sama orang-orang yang positif gitu. Jadi mulai sekarang kayaknya gaji gede itu tuh nggak terlalu penting asal lo suka dan lo bisa berkembang di situ. Bener ya? Tapi kalau misalnya gajinya gede juga, ya nggak apa-apa sama orang-orang yang berkembang. Itu kan lebih positif lagi ke Iya kitanya. gitu. Ya pokoknya itulah, dan terima kasih juga buat tim podcast Aksi Nyata yang selama ini juga Yeay. udah mengerti ketetotan gue gitu. Dan buat bintang tamu favorit gue, you know who you guys rock. Sebutin dong siapa aja. Gue lupa Cong kalau sebutin Lo bahas satu-satu. apa waktu itu? Iya bahas, ada banyak. Kalau yang favorit gue waktu itu sempet bahas inflasi, gue sempet. Materi gue banget kan tuh ekonomi. Banyak deh. Pokoknya keren. Lu pokoknya tonton deh teman-teman di YouTube yang favorit gue. Udah. Lu closing aja. Ya kok gue closing, lu hostnya. Ya kan lu juga host. Nah, 5 menit lagi. nih. Tuh, Ya apa ngomong apa Ras? itu dada. Oh ini berkaitan dengan itu tugas lu Cong. Lah kan Tuh lu ada host gila-gilanya. juga. Ya udah, bareng Iya, setengah-setengah. kita bagi-bagi. Kamera 2 lagi. Nah, gitu aja kameranya. Oke. Oke. Nah karena dengan berkaitan banget ya obrolan kita dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari kamu untuk, salah mas kamera ke saya, tadi saya lagi ngomong. Iya, Dari kamu untuk Indonesia, relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Apa tuh? Produktif. solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Apa itu konvensi rakyat? Itu adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, bacalek, di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Nah, kalau mau daftar caranya juga gampang. Nih, tinggal lihat yang ada di bawah sini ya. Betul? Lo waktu itu udah ada begini-begini belum? Udah. Oh, udah Udah. juga ya. www.konvensirakyat.com. Kalau mau daftar menjadi anggota Partai Perindo, caranya silakan Aisyah. Kayak baca adlib sih. www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Tap layar. Oh enggak, beda, Oh, beda ya, Mbak. Mbak? Itu aplikasi lain. Oh beda. Kalau Jangan sekarang lupa. mendingan download aplikasi aja. Oh iya, Caranya aplikasi. gimana, Syah? Langsung scan barcode dong. Itu Mantap. dia. Jangan lupa yang quotes yang tema hari ini. Nah, lu cari deh quotes yang paling bagus dari kata-kata kita tadi apa. Nggak ada. Ah. Nggak
ada, itu cuma kesan pesan aja. Ya kalau nggak cari aja dari podcast yang sebelum-sebelumnya. Nah, Tulis itu di dia. kolom komentar. Nanti kayak yang bagus tetap kita. Tadi lu ngasih quotes. Oh iya, gue Keren ngasih quotes juga. sih. Keren juga. Tadi yang apa ya? Tadi Yang pokoknya intinya bekerja sesuai. yang positif. yang disensor pokoknya itu keren banget. Ditulis di kolom komentar ya. Nanti pengumumannya minggu depan. Betul. Oke, ya udah kita pamit Thank you. dulu deh. Thank you sekali Thank you. lagi, Syah. Thank you. Thank you udah beberapa kali gantiin gue kalau gue lagi berhalangan. Duit, bro. Iya sih, makanya itu dia. Jadi pokoknya terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga memberikan banyak insight buat kamu ya. Thank you. Obrolannya Lara sama Aisyah ini ya. Gue kenapa gue gendut gini deh, kurusan dikit. Ya, siapa tahu kan mungkin abis dari sini kamu cewek-cewek yang mau bekerja atau bertandem dengan cewek-cewek bisa ngambil pelajaran dikit lah dari kita ya. Pokoknya santai aja. Pokoknya hidup tuh dibawa santai ya, Ras. Kayak kita nggak pernah pusing gitu loh. Enggak loh, sama sekali gak pernah. Chill, bro. Paling mikirin ini aja. Invoice bisa yuk. Udah closing deh. Iya. Masuk. Semua gue ada pesan-pesan gue udah semua di sini. Iya. Semoga ditonton Viral dong yang ini. lu Biar bisa nggak? Kita viral viralin aja. Viral apa kayak judulnya kasih. Ya, kita yang Clickbait. enggak, gue ngomong clickbait. Nggak Enggak, boleh kalau nggak boleh. clickbait ya. Yaudah. Ya sudah, kalau gitu sama Aisyahnya udahan dulu. Tapi sama Laras nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Sekarang kita mau nyanyi dulu, bye-bye. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh